Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada sesuatu yang jauh lebih gelap daripada sekadar donasi, dan semua jejaknya mengarah ke pusat kekuasaan. Itulah kalimat pembuka dari jurnalis senior yang pertama kali memecah berita ini di siaran tengah malam. Kalimat itu menggema ke seluruh negeri, memicu kehebohan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Sebab tokoh yang menjadi sorotan bukan orang sembarangan, KDM, sosok publik yang selama ini dikenal bersih, humanis, dan sering turun langsung membantu masyarakat tanpa meminta sorotan kamera. Namun malam itu, nama KDM mendadak berubah menjadi headline kontroversial. Donasi 7 miliar rupiah yang ia kirimkan untuk korban bencana di Sumatera dalam waktu kurang dari 24 jam berbalik menjadi dugaan korupsi yang menyeret reputasinya ke jurang opini publik. Semua bermula dari satu unggahan anonim yang menyebar begitu cepat, mengalahkan kecepatan media nasional. Unggahan itu berisi bukti bahwa sebagian dana donasi tersebut mengalir ke rekening pribadi seseorang yang kemudian, tanpa dasar, dikaitkan dengan KDM sebagai dalang utamanya. Yang membuat heboh adalah timingnya. Tuduhan itu muncul hanya 3 jam setelah tim relawan KDM mengumumkan distribusi bantuan. Banyak pihak langsung curiga, tapi mayoritas warganet, sebagaimana biasanya, sudah kadung terbakar narasi pertama yang tersebar. Dalam hitungan menit, ratusan ribu komentar bermunculan, sebagian bernada marah, sebagian bingung, sebagian lagi malah menuduh tanpa berpikir panjang. KDM sendiri baru mengetahui soal rumor itu ketika sedang berada di lokasi bencana, memantau proses pendistribusian bantuan logistik. Ia mendengar bisik-bisik relawan yang mulai gelisah, telepon yang tidak berhenti berdering, hingga pesan dari beberapa petinggi politik yang menyarankan agar ia meredam isu dengan cara meminta maaf. KDM terdiam. Ia tahu sesuatu tidak beres. Donasi 7 miliar itu berasal dari uang pribadinya dan para donatur transparan, tercatat lengkap, dan diaudit. Bagaimana mungkin bisa berubah menjadi tuduhan korupsi hanya dalam beberapa jam? Perlahan, situasi menjadi semakin aneh. Surat elektronik yang diklaim sebagai bocoran internal beredar di grup-grup WhatsApp. Dokumen itu dilabeli sebagai hasil audit awal yang menemukan kejanggalan dana. Padahal KDM belum pernah menerima audit apapun, bahkan dari lembaga resmi. Lebih janggal lagi, dokumen tersebut memuat kop instansi pemerintah, tetapi formatnya tidak sesuai standar. Seorang ahli digital forensik yang diwawancarai TV nasional menyebut dokumen itu kemungkinan besar palsu dan dibuat terburu-buru. Namun publik sudah terbelah. Beberapa tokoh politik tiba-tiba ikut bersuara, terlalu cepat, terlalu siap, terlalu kompak. Mereka menyebut kasus itu sebagai alarm transparansi dan menyerukan investigasi penuh. Padahal data terperinci penggunaan dana telah diumumkan secara terbuka oleh tim KDM, lengkap dengan bukti penyaluran ke lapangan. Tetapi, sekali lagi, narasi negatif bergerak lebih cepat daripada fakta. Di tengah pusaran itu, akun anonim pelontar tuduhan justru menambah amunisi. Ia mengunggah potongan-potongan gambar transaksi yang diduga mengalir ke pihak tertentu. Tapi setelah diperiksa sekilas oleh ahli, terlihat jelas bahwa gambar itu tidak konsisten, beberapa digit rekening tidak sesuai format bank nasional, dan struktur alur transaksinya tampak seperti hasil penyuntingan amatir. Meski begitu, unggahan itu sudah terlanjur viral dan membakar opini publik. KDM memilih tidak langsung membantah. Ia menunggu, mengamati, dan mencoba memahami pola serangan. Mengapa seketika? Mengapa di saat ia melakukan aksi kemanusiaan yang seharusnya menjadi kabar baik? Dan mengapa akun anonim tersebut seperti tahu jadwal distribusi donasi yang seharusnya hanya diketahui oleh internal tim? Semua terlalu kebetulan. Saat malam tiba,
KDM mengumpulkan timnya di sebuah ruangan kecil di posko darurat. Lampu redup, suara hujan mengguyur atap seng, dan aroma tanah basah memenuhi ruangan. Di depan mereka, layar besar menampilkan seluruh rangkaian unggahan yang menyerangnya. KDM menunjuk beberapa pola dengan ketenangan dingin. Ini bukan fitnah biasa, katanya. Ini operasi. Tim inti saling pandang. Mereka tahu, jika KDM benar, maka ini bukan lagi urusan donasi, melainkan agenda politik besar. Ada pihak yang ingin menjatuhkannya, mungkin karena posisinya yang semakin naik di mata publik. Mungkin karena ketokohannya mengganggu rencana pihak tertentu menjelang momentum politik besar nasional. Atau mungkin karena keberaniannya beberapa bulan lalu yang sempat menyinggung kepentingan segelintir elit. Dalam waktu kurang dari 2 jam, tim digital KDM berhasil melacak pola penyebaran bot yang memviralkan unggahan fitnah. Ratusan akun otomatis bekerja serempak, memposting komentar yang seragam dengan interval yang kurang dari 2 detik. Pola seperti itu tidak mungkin kerja organik. Ada sistem yang menggerakkan. Ada uang yang mengalir di balik layar. Dan ada otak yang merancang. KDM menarik napas panjang. Kalau mereka mau perang data, ujarnya, kita buka semuanya. Beberapa orang terperanjat. Sebab KDM memiliki sejumlah informasi sensitif yang selama bertahun-tahun tidak pernah ia ungkap. Proyek-proyek fiktif, anggaran jumbo yang hilang, dan nama-nama besar yang selama ini luput dari sorotan. Ia menyimpannya sebagai catatan pribadi, bukan untuk menyerang, melainkan untuk berjaga-jaga jika suatu saat ia dipaksa melawan. Dan sepertinya hari itu telah tiba. Sebelum menutup rapat, KDM berkata satu kalimat yang membuat seluruh tim terpaku. Jika mereka pikir saya akan diam, maka mereka belum tahu apa yang saya simpan tentang orang yang mereka jadikan perisai, Puan Maharani. Ucapan itu menjadi titik api. Titik di mana donasi 7 miliar bukan lagi isu utama, melainkan pintu pembuka menuju konflik politik yang jauh lebih besar, lebih gelap, dan lebih berbahaya. KDM duduk memandangi layar laptop yang menampilkan grafik penyebaran hoaks tersebut. Garis-garis biru, merah, dan hijau bergerak seperti jaring laba-laba yang dirajut oleh tangan profesional. Setiap titik mewakili akun bot, setiap garis menunjukkan relasi penyebaran. Semakin ia menatap pola itu, semakin jelas bahwa ini bukan kerja amatir. Ada organisasi, struktur, dan pendanaan besar di baliknya. Semua bergerak serempak, seolah telah menunggu momentum tertentu untuk meledakkan isu donasi 7 miliar itu menjadi skandal nasional. Tim digital KDM menyorot salah satu klaster terbesar. Dari ribuan akun bot, ada satu pusat komando yang tidak pernah berubah, sebuah server yang terhubung dengan jaringan kantor pemerintah tertentu di pusat. Tidak disebutkan nama lembaganya, tetapi semua orang dalam ruangan itu tahu, hanya segelintir pihak yang punya akses ke sistem seperti ini. KDM bergumam pelan, mereka pakai fasilitas negara untuk serang warga negara. Luar biasa. Nadanya bukan marah, melainkan kecewa. Kekecewaan yang dalam, seperti seseorang yang baru menyadari bahwa permainan politik di negeri ini jauh lebih kotor dari yang ia bayangkan. Data berikutnya lebih mengejutkan. Bot-bot tersebut memulai aktivitas sehari sebelum donasi diumumkan. Artinya fitnah itu tidak muncul secara spontan. Ia dirancang, direncanakan, dan disiapkan dengan teliti. Dokumen palsu yang beredar, grafik keuangan editan, hingga potongan video manipulatif, semuanya dibuat jauh sebelum dana 7 miliar itu disalurkan. KDM menutup mata sejenak. Jadi ini bukan reaksi atas donasi, katanya lirih. Ini jebakan yang sudah dipasang sejak lama. Ketegangan bertambah ketika salah satu anggota tim investigasi menunjukkan laporan lain,
Sejumlah pesan anonim yang masuk ke email relawan KDM sejak 2 minggu lalu berisi ancaman terselubung agar ia tidak muncul di Sumatera. Pesan-pesan itu tidak pernah dianggap serius karena bahasanya terlalu absurd. Namun kini, setelah melihat rangkaian pola digital yang kompleks ini, ancaman itu tampak seperti bagian dari skenario besar. Mereka tidak hanya ingin menjatuhkan KDM, mereka ingin memastikan seluruh langkahnya terkontrol. Di tengah analisis itu, telepon KDM bergetar. Sebuah pesan dari seorang tokoh senior yang dikenal dekat dengan lingkaran elit politik. Pesannya singkat. Ada nama besar yang ingin memastikan kau tidak naik. Hati-hati. Serangan berikutnya lebih brutal. KDM menggenggam ponsel itu erat. Ia sudah mendengar desas-desus soal adanya kelompok yang tidak senang dengan popularitasnya yang melonjak. Namun baru kali ini ada yang memberi peringatan langsung. Tim KDM kemudian memperlihatkan data lain, lebih mengerikan. Ada kenaikan drastis dalam aktivitas akun-akun yang menyebut nama Puan Maharani bersamaan dengan nama KDM, seolah ingin menciptakan persepsi bahwa keduanya berada dalam konflik internal. Padahal KDM tidak pernah menyenggol nama Puan sebelumnya. Ini artinya ada pihak yang ingin menjadikan Puan sebagai tameng sekaligus pelindung bagi serangan mereka. Menempatkan seolah-olah kubu Puanlah yang menyerang KDM, padahal bisa jadi itu hanyalah topeng untuk menutupi pelaku sebenarnya. Namun KDM tidak menelan semuanya mentah-mentah. Ia memahami politik. Ia tahu bagaimana strategi framing dimainkan. Ia tahu bagaimana seseorang bisa dibuat seolah menjadi penyerang padahal hanya korban dari permainan pihak ketiga. Tetapi ia juga tahu, ada jejak lama yang selama ini ia simpan, jejak yang menunjukkan bahwa nama Puan dan beberapa orang di lingkarannya memang memiliki rekam jejak kontroversial dalam proyek-proyek tertentu. Timnya mencoba menahan KDM agar tidak mengambil langkah ekstrim. Mereka khawatir jika KDM membuka semua data yang dimilikinya, maka eskalasi konflik akan meningkat dan membuatnya menjadi target politik paling berbahaya tahun itu. Tetapi KDM tetap tenang. Kalau mereka menyerang saya dengan kebohongan, saya akan melawan dengan kebenaran, ujarnya sambil memeriksa kembali berkas-berkas lama yang selama ini tidak pernah ia buka. Berkas-berkas itu berisi catatan proyek fiktif, aliran dana janggal, dan daftar nama pihak-pihak tertentu yang terlibat dalam berbagai skema anggaran. KDM tidak pernah menggunakannya karena menurutnya politik tidak seharusnya dijalankan dengan saling serang. Tetapi kini ia terpojok. Reputasinya dihancurkan dengan fitnah yang terstruktur, sistematis, dan masif. Jika ia tidak melawan, maka publik akan mempercayai kebohongan itu seolah sebuah kebenaran. Di sisi lain, relawan-relawannya mulai mendapat intimidasi. Ada laporan beberapa relawan di Sumatera dihentikan oleh orang tak dikenal ketika hendak mengirim bantuan. Ada pula yang diikuti oleh motor-motor tanpa plat malam hari. Tekanan itu bukan lagi urusan digital, ini sudah masuk dunia nyata. Dan bagi KDM, itu adalah garis merah. Ketika malam semakin larut, KDM duduk sendiri di beranda posko, menatap gelapnya hutan Sumatera yang diselimuti kabut tipis. Ia memikirkan konsekuensi dari langkah yang akan ia ambil. Membuka kebusukan politik bukan tanpa risiko. Tetapi ia sadar, jika ia tidak membongkar permainan ini, maka bukan hanya dirinya yang akan dihancurkan, tetapi juga siapapun yang berani menantang skenario politik busuk yang sedang dimainkan. Ponselnya berdering lagi. Kali ini dari seorang jurnalis investigatif yang terkenal tidak bisa dibeli oleh kekuasaan. Kami sudah menerima dokumen yang Anda kirim. Ini besar, ujar sang jurnalis. KDM terdiam. Kami butuh konfirmasi apakah Anda siap jika semua ini meledak. Beberapa detik KDM tidak menjawab.
Lalu akhirnya ia berkata pelan namun tegas. Sudah terlalu jauh mereka menyeret nama saya. Sekarang giliran saya membuka semuanya. Keputusan itu membuat alur cerita berubah drastis. Tuduhan donasi 7 miliar hanyalah pemantik. Konflik jauh lebih besar mulai muncul ke permukaan, dan nama Puan Maharani yang sebelumnya hanya ada di pinggir isu kini menjadi pusat pusaran badai yang akan datang. Dan saat fajar mulai merayap, KDM sudah menyiapkan langkah berikutnya, langkah yang akan mengguncang politik di Jakarta dan membuka kebusukan yang selama ini disembunyikan rapi oleh mereka yang merasa tak tersentuh hukum maupun akal sehat publik. Ruang konferensi pers itu penuh sesak bahkan sebelum acara dimulai. Jurnalis dari media nasional, internasional, kanal independen, hingga para streamer politik memenuhi setiap sudut ruangan. Kamera-kamera sudah menyala, mikrofon berjajar seperti tombak-tombak kecil yang menunggu korban. Semua tahu bahwa KDM akan berbicara hari itu, dan rumor bahwa ia akan membawa bom politik terbesar tahun ini membuat suasana menegangkan. Ketika pintu terbuka dan KDM masuk, suara gemuruh suara kilatan kamera memantul seperti badai. Namun KDM tampak tenang, mengenakan kemeja putih sederhana, tanpa pengawal pribadi, hanya ditemani 2 orang staf inti. Tak ada senyum, dan tak ada ekspresi gentar. Yang ada hanyalah sorot mata seseorang yang siap membalas serangan dengan cara yang tidak pernah dibayangkan lawannya. Ia duduk, merapikan berkas-berkas tebal di hadapannya, dan langsung menuju ke inti. 3 hari lalu, katanya, saya dituduh melakukan korupsi dari donasi 7 miliar yang saya kirim ke Sumatera. Saya dituduh memakai uang itu untuk kepentingan pribadi. Tuduhan itu tidak hanya fitnah, tetapi direncanakan dengan sangat rapi. Suaranya tegas, tanpa getaran, begitu yakin. Para jurnalis mencatat cepat. KDM kemudian menekan tombol remote, menampilkan layar besar di belakangnya. Di sana tampil grafik forensik digital yang menunjukkan pola penyebaran hoaks. Ini bukan kerja akun anonim biasa. Ini operasi digital yang terstruktur dan memakai sumber daya besar, katanya. Ia menjelaskan bagaimana bot-bot itu bekerja, waktu penyebaran, hingga kesamaan pola komentar yang menunjukkan koordinasi. Namun ruangan benar-benar membeku ketika slide berikutnya muncul. Di layar besar, muncul dokumen dengan kop kementerian tertentu. Dokumen itu berisi proyek pembangunan fasilitas publik dengan anggaran yang fantastis. Di bawahnya tertulis, status, selesai 100%. KDM berhenti sejenak, lalu berkata, saya kirim tim untuk mengecek lokasi proyek ini 5 bulan lalu. Ia menekan remote lagi. Slide berikutnya menampilkan foto. Tanah kosong, tak ada bangunan apapun, hanya papan proyek yang sudah lapuk. Para jurnalis sontak bersuara keras, sebagian berseru, sebagian berdiri untuk melihat lebih dekat. KDM melanjutkan, ini hanya satu dari puluhan proyek fiktif. Total kerugian negara dari proyek-proyek seperti ini mencapai triliunan rupiah. Ia menatap langsung ke kamera. Dan ini adalah proyek yang berada di bawah koordinasi langsung pihak yang sekarang namanya dikaitkan dengan serangan terhadap saya. Nama itu akhirnya muncul. Tidak disebut sebagai pelaku, tetapi sebagai simpul kekuasaan Puan Maharani. Begitu namanya terucap, ruangan langsung meledak dalam kegaduhan. Mikrofon diarahkan, pertanyaan bertubi-tubi, dan live chat dari media streaming langsung melonjak dengan komentar ribuan per detik. KDM mengangkat tangannya, meminta ruangan tenang. Saya tidak menuduh beliau sebagai pelaku langsung. Tetapi saya memiliki data bahwa beberapa orang terdekat, staf kepercayaannya, bahkan pejabat yang berada di bawah jalur koordinasinya, terlibat dalam banyak proyek yang tidak pernah selesai tetapi anggarannya habis.
Ia menampilkan lagi beberapa dokumen. Grafik belanja janggal, transfer dana ke perusahaan cangkang, hingga daftar kontraktor yang alamatnya tidak ditemukan. Banyak jurnalis terhentak. Ini bukan sekadar isu politik, ini adalah data yang selama ini ditutup rapat oleh lingkar elit. KDM membeberkan semuanya tanpa ragu. Ketika salah satu reporter bertanya apakah ia yakin akan konsekuensi dari membuka informasi sebesar ini, KDM menjawab dengan suara pelan namun menusuk, "Kalau saya diam, mereka akan menghancurkan saya dengan fitnah. Kalau saya buka ini, setidaknya publik tahu siapa yang sebenarnya bermain kotor." Ia kemudian memaparkan bahwa serangan terhadap dirinya sudah dirancang bahkan sebelum donasi 7 miliar itu disalurkan. Bot-bot mulai aktif, dokumen palsu disiapkan, dan framing media tertentu diarahkan untuk membentuk opini bahwa KDM adalah tokoh yang korup. Saya tidak heran. Popularitas saya meningkat, dan itu mengganggu skema politik tertentu, katanya dengan senyum tipis, senyum orang yang tahu bahwa ia baru saja menyalakan api di hutan elit politik. Namun momen paling mengejutkan belum datang. KDM mengambil satu berkas merah, membuka isinya perlahan, lalu mengangkatnya tinggi-tinggi. Ini laporan investigasi internal yang saya terima dari whistleblower dalam instansi negara. Ia menampilkan halaman depan laporan itu di layar. Judulnya mencolok, Kajian Sementara Penyalahgunaan Anggaran Strategis 2018-2023. KDM menoleh ke para jurnalis. Laporan ini menyebutkan bahwa dari puluhan proyek bernilai besar, sebagian di antaranya dikendalikan oleh jaringan politik tertentu. Dan sebagian nama-nama yang tercantum dalam laporan ini adalah orang yang berada langsung di bawah koordinasi Puan Maharani. Ruangan berubah panas. Ada jurnalis yang langsung menelepon editornya. Ada yang mengetik begitu cepat hingga terdengar seperti hujan batu. Ada yang mencoba bertanya, tetapi suaranya tenggelam oleh riuh. KDM melanjutkan, "Saya tidak mengatakan Puan adalah pelaku. Tetapi jika seseorang mencoba menjatuhkan saya dengan fitnah, sementara mereka punya catatan jilid-jilid seperti ini, publik berhak tahu." Ia lalu menutup konferensi pers dengan kalimat yang membuat seluruh negeri membicarakannya selama berhari-hari. "Kalau mereka berani menyerang saya dengan kebohongan, saya akan melawan dengan kebenaran." Dan ini baru permulaan. Ketika KDM meninggalkan ruangan, suasana berubah menjadi medan perang informasi. Media pro-pemerintah langsung memutar narasi bahwa KDM sedang melakukan serangan politik. Sementara media independen menggali setiap dokumen yang ia tunjukkan dan menemukan bahwa sebagian besar data itu memang valid. Beberapa jam kemudian, tagar KDM berani dan bongkar Puan Gate menduduki puncak trending nasional. Warganet terbelah, namun gelombang dukungan untuk KDM terus meningkat. Lebih banyak whistleblower mengirimkan data baru, seolah-olah keberanian KDM membuka portal yang lama tertutup. Namun apa yang tidak diketahui publik adalah, di balik layar, mereka yang merasa tersentuh oleh pembongkaran KDM sedang menyusun balasan yang jauh lebih kejam. Serangan digital hanyalah pembuka. Yang akan datang adalah serangan politik nyata yang bisa mengubah peta kekuasaan nasional. Dan malam itu, ketika KDM menutup pintunya, ia tahu satu hal, perang baru saja dimulai. Gemuruh konferensi pers KDM masih mengguncang jagat politik nasional ketika malam perlahan turun. Jakarta seperti tidak tidur. Setiap stasiun TV menayangkan ulang paparan KDM, setiap kanal YouTube politik membedah selide demi selide, dan setiap grup WhatsApp dipenuhi potongan-potongan video yang memperlihatkan wajah tegang para jurnalis ketika nama Puan Maharani disebut. Namun, di balik hiruk-pikuk itu, ada pergerakan lain yang jauh lebih sunyi. Pergerakan yang tidak muncul di layar televisi dan tidak ada dalam trending topik.
Pergerakan yang hanya diketahui oleh segelintir orang yang duduk di ruangan-ruangan berpendingin dingin, ruangan yang tak tersentuh kamera. Di sebuah gedung pemerintahan yang lampunya tetap menyala hingga larut malam, beberapa sosok penting berkumpul dalam rapat tertutup. Tidak ada notulen. Tidak ada rekaman. Tidak ada ponsel. Hanya ada satu agenda, merespons KDM. Mereka menonton ulang konferensi pers itu, terutama bagian saat KDM membuka dokumen-dokumen anggaran yang selama ini dianggap mustahil dibocorkan. Beberapa wajah pucat. Sebagian lainnya terlihat marah, mendesi seperti melihat pengkhianatan besar. Seorang pejabat senior memukul meja hingga cangkir kopi bergetar. Dia terlalu jauh. Siapa yang berani memberinya laporan itu? Tak ada yang menjawab, tetapi mereka semua tahu, hanya orang dalam yang memiliki akses ke laporan strategis tersebut. Itu berarti kubu mereka mulai bocor. Ada yang membelot. Ada yang muak. Ada yang ingin rahasia kotor selama bertahun-tahun akhirnya terungkap. Seorang pria berkacamata, penasihat politik dari lingkaran dekat Puan, berbicara pelan, kita tidak bisa biarkan ini berkembang. Kalau dia buka semuanya, habis. Kata habis meluncur begitu dingin, mengandung ancaman yang jauh lebih dalam daripada sekadar kekalahan politik. Lalu muncullah usulan, sebuah operasi balasan. Tidak lagi hanya seputar serangan digital atau framing media. Kali ini lebih besar, lebih terstruktur, dan lebih berbahaya. Jika KDM ingin perang terbuka, ujar salah satu pejabat, maka kita siapkan medan perang yang membuatnya tak bisa bergerak. Sementara itu, KDM yang baru pulang dari konferensi pers sedang duduk di ruang kerjanya yang remang. Ia membuka laptop dan membaca lonjakan pemberitaan. Dukungan publik naik drastis, tetapi ia tahu popularitas bukan tameng. Semakin banyak rakyat mendukungnya, semakin besar ancaman yang datang dari mereka yang merasa terancam posisinya. Tiba-tiba teleponnya berdering. Nomor tak dikenal. KDM mengangkat. Di seberang, suara parau dan terdengar cemas. Saya orang dalam. Anda baru membuka setengah dari apa yang harus Anda buka. Mereka marah besar. Anda harus hati-hati. Mereka sedang persiapkan langkah yang tidak bisa Anda bayangkan. KDM terdiam. Siapa mereka? Suara itu menjawab lirih, mereka yang selama ini mengatur anggaran negara seperti milik pribadi. Dan Anda baru saja menendang sarang lebah. Setelah telepon terputus, KDM merasa udara di ruangan itu berat. Ia sudah menduga akan ada reaksi keras, tetapi ia tidak menyangka skala ancamannya sebesar ini. Ia menatap berkas-berkas di mejanya. Data-data itu bukan hanya daftar proyek fiktif. Di dalamnya terdapat jalur aliran uang ke perusahaan-perusahaan cangkang yang terhubung ke nama-nama yang sangat kuat, terlalu kuat untuk disentuh lembaga hukum selama ini. Termasuk beberapa yang berada di lingkaran politik Puan. Sementara itu, operasi balasan mulai berjalan. Langkah pertama, menguasai media arus utama. Dalam hitungan jam, beberapa media besar mulai menayangkan narasi serangan bahwa KDM memelintir fakta, membuat fitnah politik, dan menyerang figur negara. Mereka mengundang narasumber politik tertentu untuk menciptakan persepsi bahwa KDM sedang melakukan manuver politik, bukan membela diri. Langkah kedua, membangun karakter asasination. Riwayat lama KDM dicari, bahkan sampai ke hal kecil yang tidak relevan. Foto lama, hubungan lama, proyek lama, semuanya dibongkar, dipelintir, lalu dijadikan bahan framing. KDM mulai diserang sebagai provokator, populis berbahaya, dan figur yang ingin memecah belah bangsa. Langkah ketiga, menggerakkan aparat tertentu.
dua tim investigasi negara mendadak membuka kasus administratif lama terkait Yayasan Sosial KDM. Padahal kasus itu sudah dinyatakan selesai bertahun-tahun lalu. Tapi kini, seolah ada tangan tak terlihat yang menarik seutas tali dan menghidupkannya kembali. Langkah keempat, menyerang relawan. Beberapa posko bantuan KDM di Sumatera didatangi aparat dengan alasan pemeriksaan izin. Di tempat lain, relawan diinterogasi tanpa dasar. Ada juga yang ditahan sementara dengan alasan pemeriksaan data. Ini bukan sekadar tekanan, ini intimidasi langsung. Pesan jelasnya, mundur, atau kami buat kalian tidak bisa bergerak. Namun semua langkah itu hanya berhasil membuat publik semakin curiga. Justru ketika mereka mencoba menjatuhkan KDM, rakyat mulai melihat pola. Berita-berita yang terlalu seragam. Pernyataan politisi yang terlalu kompak. Gerakan aparat yang terlalu cepat. Semua itu justru memperkuat kecurigaan bahwa KDM benar sedang menghadapi operasi politik besar. Di tengah tekanan itu, KDM tidak diam. Malam itu ia mengumpulkan kembali tim inti. Mereka menyerang dari segala arah. Berarti kita masuk ke tahap 2, katanya tegas. Saat itulah ia membuka sebuah flash disk kecil metalik yang selama ini ia simpan untuk saat terburuk. Ini, kata KDM sambil meletakkannya di meja, adalah data yang tidak pernah saya tunjukkan ke siapapun. Termasuk aliran dana yang menghubungkan proyek fiktif dengan jaringan politik yang lebih besar. Dan beberapa nama di dalamnya bukan sekadar pejabat. Mereka adalah keluarga inti kekuasaan. Timnya terkejut. Jika kita buka ini, akan terjadi kekacauan nasional, ujar salah satu staf. KDM menghela napas. Kalau mereka ingin menjatuhkan saya dengan cara kotor, maka saya beberkan semuanya sampai ke akar. Bahkan kalau itu berarti menyentuh nama yang selama ini dianggap tak tersentuh. Dan nama itu, yang berada di dalam flash disk itu, adalah seseorang yang berada persis di pusat kekuasaan, orang yang lebih dari sekadar tokoh publik. Orang yang, jika terungkap, dapat mengguncang struktur politik hingga ke fondasinya. Malam itu, langkah KDM berubah dari sekadar bertahan menjadi menyerang. Ia tidak lagi membalas fitnah. Ia kini membuka kotak Pandora yang selama ini dijaga rapat oleh mereka yang terbiasa mencuri di balik bendera negara. Dan ketika data itu mulai disiapkan untuk dirilis, kekuatan-kekuatan di Jakarta mulai panik. Mereka tahu, jika KDM benar-benar membuka semuanya, bukan hanya reputasi yang hancur, tapi juga karir, gengsi, dan mungkin masa depan politik satu generasi. Perang yang sebelumnya hanya berupa serangan digital berubah menjadi perang besar yang melibatkan negara, elit, media, dan kekuatan gelap di baliknya. Rapat mendadak di sebuah rumah dinas mewah di kawasan Lenteng Agung berubah menjadi pusat badai ketika sebuah rekaman audio berdurasi 7 menit tiba-tiba beredar di antara wartawan investigasi. Rekaman itu, yang konon berasal dari sumber internal partai, menampilkan suara seorang perempuan yang sangat mirip dengan sosok politik senior yang sedang ramai dibicarakan. Suara itu terdengar panik, memerintahkan bawahannya untuk mengamankan narasi agar publik mempercayai bahwa uang donasi 7 miliar dari KDM ke Sumatera hanyalah modus pencucian dan bukan aksi kemanusiaan seperti klaim KDM. Yang mengejutkan, rekaman itu juga berisi pernyataan yang diduga mengarah pada upaya menggiring opini melalui lembaga-lembaga tertentu agar KDM tersudut. Pastikan dia tampak kotor, biar publik nggak simpati. Begitu potongan kalimat yang kini menjadi viral hanya dalam beberapa jam. Media sosial meledak, tagar siapa dalang sebenarnya dan rekaman Lenteng Agung masuk trending nasional. Publik terbelah, sebagian mulai mencium adanya operasi besar yang jauh melampaui sekadar tuduhan korupsi. Di sisi lain,
pihak kepolisian justru mengeluarkan pernyataan yang semakin membuat situasi membingungkan. Mereka mengaku tidak pernah mengeluarkan surat penyelidikan resmi terkait donasi 7 miliar tersebut. Pernyataan ini bertentangan dengan narasi awal yang disebarkan secara masif oleh kubu lawan politik KDM sehari sebelumnya. Ketidaksinkronan itu memunculkan dugaan bahwa ada tangan-tangan politik yang mencoba mendorong institusi agar bertindak berdasarkan instruksi non-formal. Para analis politik menyebutnya sebagai upaya kriminalisasi dini yang tidak lazim dilakukan kecuali ada operasi politik berskala besar di belakangnya. Sementara itu, hubungan antara KDM dan beberapa tokoh politisi mulai mengalami perubahan drastis. Mereka yang sebelumnya bersikap netral kini terlihat was-was. Ada yang mulai menjauh, ada yang diam 1000 bahasa, dan ada pula yang secara diam-diam memberikan sinyal dukungan pada KDM karena merasa situasi mulai tidak masuk akal. Para pengamat menilai bahwa kondisi ini menandakan adanya ketakutan terselubung, seolah banyak pihak khawatir jika KDM terus membuka kebusukan yang ia klaim berada di balik jaringan politik tertentu. KDM sendiri tidak tinggal diam. Sejak kejadian itu, ia memperketat komunikasi internal, membatasi akses orang-orang terdekat, dan mulai menyiapkan tim khusus untuk memeriksa setiap bukti manipulasi yang sedang diarahkan padanya. Ia menegaskan bahwa ia tidak akan mundur. Dalam sebuah wawancara eksklusif yang disiarkan tengah malam, KDM mengatakan bahwa dirinya sudah menyimpan data, rekaman, dan dokumen yang bisa mengungkap siapa sebenarnya yang selama ini bermain di dalam gelap. Pernyataan itu menjadi pemantik baru bagi publik, membuat sebagian masyarakat bertanya-tanya, apakah selama ini ada jaringan besar yang bekerja di balik layar dan hanya KDM yang berani menyentuhnya? Di tengah hiruk-pikuk itu, muncul pula bocoran lain berupa screenshot obrolan grup tertutup milik sejumlah petinggi partai tertentu. Dalam percakapan tersebut terlihat jelas adanya instruksi untuk menggiring narasi anak muda agar percaya bahwa dana 7 miliar itu adalah bagian dari skandal besar. Instruksi itu bahkan menyebut nama beberapa buzzer yang harus mengunggah konten tertentu pada jam-jam strategis agar algoritma media sosial terseret mempopulerkan isu itu. Netizen langsung mengecam, menyebut ini sebagai serangan politik terselubung paling ceroboh dalam 10 tahun terakhir. Kondisi semakin memanas ketika seorang mantan staf dari partai tersebut membuat pengakuan mengejutkan. Ia mengatakan bahwa rekaman bocor itu bukan kebetulan. Rekaman tersebut adalah bagian dari percakapan yang ia sendiri pernah ikuti. Ia bahkan mengaku bahwa operasi serangan terhadap KDM sudah dirancang sejak 2 bulan lalu, tepat setelah KDM menolak ajakan bergabung dalam koalisi politik tertentu. Pengakuan ini membuat situasi semakin rumit, mengindikasikan bahwa perseteruan ini bukan tentang donasi 7 miliar, melainkan tentang masalah kekuasaan yang jauh lebih besar. Di tengah badai informasi itu, publik mulai mempertanyakan integritas para pejabat yang selama ini dianggap tak tersentuh. Setiap potongan rekaman, setiap bocoran chat, setiap analisis viral mulai membentuk narasi baru, bahwa KDM hanyalah korban dari permainan politik busuk yang ingin menyingkirkan siapapun yang berpotensi mengacaukan rencana besar kelompok tertentu. Para pendukung KDM semakin vokal, melakukan live stream, diskusi publik, hingga forum-forum daring yang membahas siapa sebenarnya yang berada di balik skenario kriminalisasi tersebut. Babak baru drama ini memuncak ketika sebuah analisis mendalam yang dirilis oleh seorang pakar forensik digital mengungkap bahwa rekaman 7 menit itu sangat kecil kemungkinan untuk dibuat-buat. Struktur suara, distorsi ruang, dan karakteristik mikrofon semuanya menunjukkan bahwa rekaman tersebut autentik, bukan hasil rekayasa. Fakta ini membuat banyak orang mulai percaya bahwa apa yang terjadi pada KDM bukan sekadar isu, melainkan operasi terencana yang telah bocor ke publik terlalu cepat. Dengan semua laporan, bocoran, dan manuver politik yang tumpang tindih, babak ini berakhir dengan satu kesimpulan, publik kini sedang menyaksikan perang terbuka antara dua kekuatan besar yang berlomba saling menjatuhkan.
Dan pada pusat badai itu berdiri KDM, seorang tokoh yang kini tak hanya dituduh korupsi, tetapi juga menjadi ancaman paling berbahaya bagi mereka yang bersembunyi di balik struktur kekuasaan lama.